satu yang aktif dengan tenaga kerja berjumlah 156, terdiri dari PNS 30 orang, THL 121 orang, dan tenaga kontrak dengan SK Bupati 5 orang. Kemudian UPTD Petanggungan ini ada 6 truk yang aktif dan 1 yang rusak, dan TOSA ada 6 yang aktif, 1 yang rusak, dengan tenaga kerja berjumlah 55, terdiri dari PNS 20 orang, THL 28 orang, dengan tenaga kontrak 7 orang dengan SK Bupati. Kemudian UPTD Bumiayu ini dump truknya ada 3 yang aktif dan mini dump truk ada 1 yang aktif, bantuan dari kementerian. Kemudian TOSA ini ada 9 yang aktif dengan eskavator, dapat kami laporkan Pak, eskavator baru datang dari pengadaan pada APBD perubahan hasil dari tuntutan para pegiat sampah yang ada, karena eskavator di UPTD Bumiayu ini, tepatnya di TPA Kalijurang, ini mengalami rusak total, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa dikanibal. Kami sudah datangkan tenaga ahli dari Komatsu, karena itu jenisnya dari Komatsu pengadaan tahun 89. Sehingga kita mengajukan permohonan eskavator baru dan alhamdulillah sudah diserah terimakan awal Desember di TPA Kalijurang. Kemudian 1 bulldozer ini dalam keadaan rusak, sudah masuk dalam biaya perbaikan pada tahun 2023 sudah kami alokasikan. Dengan tenaga kerja berjumlah 42 orang, terdiri dari PNS 20 orang, tenaga kontrak 3 orang, SK Bupati dan THL 19 orang. Kemudian dari total tersebut kita bisa lihat dari seluruh dump truck yang ada, ini ada 2 yang rusak, ada 5, ada 22, yang rusak ada 4, kemudian eskavator ada 2, masing-masing 1 di TPA Kalilingi, 1 di TPA Kalijurang. Kemudian bulldozer ada 1 yang aktif dan 1 yang rusak yang di TPA Kalijurang. Backloader ini hanya ada 1 di TPA Kalilingi dan masih aktif. Dari total kita tenaga kerja ada 253 orang Pak Bupati, terdiri dari PNS 70 orang, THL 168 orang, dengan tenaga kontrak SK Bupati 15 orang. Dari kondisi existing ini kita memiliki BUMDes pengelola sampah. Dari 292 BUMDes yang ada di Kabupaten Brebes, hanya baru ada 68 BUMDes yang bergerak di pengolahan sampah, dan ada BUMDes 4 BUMDes yang melakukan pemilahan sampah. BUMDes Panakabumi Banjarharjo yang dipimpin Pak Arif, kemudian BUMDes Sapu Bumi Kecamatan Tonjong ini oleh Pak Jainal, kemudian BUMDes Karangpari, Bantar Parung, dan BUMDes Jagapura Kecamatan Persana. Untuk TPS 3R juga sama, ini kita yang aktif baru 2 Pak, TPS 3R Sapu Bumi Kota Bandara Tonjong, TPS Panakabumi yang dipimpin oleh Pak Arif di Banjarharjo. Pak Bupati, ini adalah TPS 3R yang menjadi rujukan semula dan menjadi studi banding bagi kabupaten lain. Namun karena mengalami situasional bencana pandemi, sehingga sejak tahun 2020 sampai dengan tahun ini 2022 TPS 3R tidak dapat dioperasikan karena terkena dampak erupsi. Kemudian selanjutnya yang di Tonjong itu pengangkutan sampah dari nasabah, kemudian dilakukan pemilahan secara manual oleh karyawan, kemudian pemilahan sampah menggunakan mesin pemilah, yaitu mesin pemilah sampah plastik dan dengan organik. Sampah yang sudah terpisah diolah menjadi produk pupuk, kemudian pakan maggot, dan kepada para penjual rongsok yang sebagai proses daur ulang serta produk-produk manfaat lainnya. Pengolahan sampah 4 sampai dengan 4,5 meter kubik per hari atau 120 sampai dengan 130 meter kubik per bulan. Jumlah
nasabah atau pemanfaat ada 400 kepala keluarga. Kemudian TPS 3R Panakabudi, sistem pengelolaannya adalah menggunakan pemilahan sampah dan pencacahan pengongkosan open withdraw dengan budidaya mabek. Ini berasal dari Kementerian PUPR, Direktorat Jenderal Cipta Karya, untuk Panakabudi dengan jumlah nasabah 536 kepala keluarga. Dari Pak Bupati khusus Pak. Pasar, hotel, restoran, mall, dan lain sebagainya ini diangkut oleh petugas pengangkut sampah, ada petugas gerobak RT dan dari desa, kemudian sampai di TPS. Di TPS ini perlu Bapak Ibu ketahui sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, ternyata tidak seluruh TPS Pak bisa kita angkut karena tidak semua TPS itu ditetapkan oleh Bupati. Jadi TPS yang telah ditetapkan oleh Bupati lah yang bisa diangkut oleh DLHPS karena tadi kemampuan jumlah armada dan yang tadi sudah ditetapkan oleh Bupati ini diangkut dengan mobilisasi armada milik DLHPS ke TPA, dan di TPA inilah yang menjadi masalah terjadinya penumpukan dengan masa usia pakai nantinya TPA karena masih dua-duanya menggunakan sistem open dumping Pak. Padahal sejak tahun 2012 seluruh TPA yang masih menggunakan open dumping di seluruh Indonesia sudah harus ditutup sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Lanjut. 8.346.400 rupiah. Ini untuk biaya pegawai 3.667.880 rupiah, dan biaya operasional pengangkutan 1.860.466.400 rupiah. Untuk alokasi tersebut ini untuk sebesar 22.749.030 rupiah untuk Jakstrada pada tahun 2023, 6.524 juta untuk penanganan sampah dengan biaya pegawai 4.303.440.940 rupiah, dan biaya operasional ini alhamdulillah kita tingkatkan Pak 21.354.750 rupiah. Kemudian khusus untuk penyediaan sarana prasarana ini ada 1.631.958.090 rupiah, dan 200 juta rupiah untuk pengurangan sampah. Ini kita lakukan kegiatan sosialisasi dengan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat. Jadi nanti apa yang dimintakan oleh pegiat sampah yang tadi disampaikan oleh Pak Haji Mahmudin dan Pak Arif, untuk bahwasannya selama ini para pegiat sampah seperti tidak mempunyai bapak asuh, ini tahun 2023 sudah kita alokasikan meningkatkan kegiatan sosialisasi dengan peran serta masyarakat dan kegiatan pengurangan sampah.